Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini baru nih. Aku kan udah cukup lama ya belajar bahasa Melayu dari tahun 2019. Alasannya kenapa? Itu nanti aku bikin video yang lain. Dan mungkin most common reasons kenapa kita juga boleh belajar bahasa Melayu. Tapi yang kali ini aku pengen bikin tips karena aku belajar dari pengalaman aku sendiri dan sekaligus aku kan guru bahasa. Tapi guru bahasa Jerman sebenarnya. Tapi setelah aku identifikasi kayaknya menarik juga nih. Semoga informasinya juga bermanfaat, tipsnya juga bermanfaat untuk kalian yang lagi belajar bahasa Melayu. Yang pertama kategorinya adalah kita kumpulin dengan kosakata. Ya, kosakata itu kita bisa dapat dari macam-macam sumber. Kalau aku biasanya dapat dari buku, karena aku suka baca buku. Kemudian buku-buku yang Melayu. Dan jangan khawatir, buku-buku bahasa Indonesia itu contohnya novel Andrea Hirata, ada juga yang udah dibahasa Melayukan. Kemudian buku-bukunya Buya Hamka juga kalau kalian suka, atau mungkin buku-buku lain yang sesuai minat kalian lah ya. Misalkan genrenya apa, kalian bisa baca buku tersebut. Dan selain dari buku, kalau misalkan gak terlalu suka baca buku, boleh juga nonton film. Dan aku punya beberapa rekomendasi sih, dan film yang bagus juga sebenarnya. Aku lupa judulnya, tapi aku bisa tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian penasaran dan tertarik. Gitu, bikin kalian tuh termotivasi dengan kegiatan tersebut. Salah satunya kalau aku sendiri tuh beli buku yang aku suka. Jadi di sini aku tulis beberapa ayat-ayat atau kosakata dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Inggris lah, terserah kalian sih. Dan cukup banyak sebenarnya yang aku tulis. Jadi ada goal sendiri atau tujuan tersendiri gitu, dan cukup semangat, bikin semangat. Oke, yang kedua adalah ikuti minat kamu. Dari contohnya kamu suka nonton food review, suka nonton makeup, fashion, dan lain-lain. Kamu bisa ikuti minat kamu biar lebih banyak, atau mungkin kedokteran ya, medicine, atau ya percutian kah, atau macam-macam. Jadi dari situ kamu bisa ambil minat kamu dan hubungkan dengan bahasa yang kamu pelajari. Salah satunya di konteks ini adalah bahasa Melayu. Terus banyak kok sebenarnya juga di Instagram ya, di YouTube yang dia bikin vlog menarik atau konten-konten menarik, dan kalian bisa banget belajar beberapa kosakatanya dari mereka ketika mereka pesan makanan, ketika mereka nyobain makanan gitu. Next adalah sebagai orang Indonesia, struggle-nya di poin ketiga ini, perbedaan. Dan aku menemukan banyak sekali perbedaan. Bahasa Indonesia kita bilangnya kemarin, bahasa Melayu kita bilangnya kelmarin, ada L di tengah-tengahnya. Kemudian kendaraan, kita bilangnya kan kendaraan. Hewan, haiwan, pelbagai, berbagai, right? Jadi ada cukup banyak, boleh aku katakan, beberapa spelling yang berbeda dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Dan akhirnya aku found out it's like a eureka moment buatku untuk tahu ternyata selama ini pelbagai itu adalah bahasa Melayu ya. Jadi kan dulu aku suka banget baca buku Buya Hamka. That's an interesting moment of life, I would say. Oke, terakhir adalah kalau udah nulis beberapa kosakatanya, yang paling penting juga terakhir, of course, selalunya pastinya adalah practice atau praktek dengan orang-orang lokal. Dan kalian boleh tulis tuh di bagian yang praktisnya itu, kadang-kadang kayak gini. Kalau aku tuh sukanya kadang-kadang agak bingung, motor lewat. Kadang agak bingung di bagian kalau kita ngomong A di bagian belakang. Contohnya saya, kan itu orang-orang di Semenanjung bilangnya saya kan. Tapi ada beberapa yang enggak. Nah, kalian kategoriin. Contohnya lawa, itu kita bilangnya bukan lawe tapi lawa. Atau doa, do they say like doe, dose, macam tuh. Kemudian ada satu kata yang susah banget untuk aku cerna akhir-akhir ini adalah
bela. Akhirnya memelihara. Contohnya saya bela kucing. Saya memelihara kucing. Dan pertama-tama tuh aku kiranya tuh kan kalau dalam bahasa Indonesia kita bela ya kan, bela. Bela, so it's bela. Saya bela kucing. Lepas tu ada pula beberapa ayat-ayat yang berbeza juga, dan kita orang boleh classify atau kategorikan mana yang bahasa Indonesia, mana yang bahasa Melayu. Terus kalau misalkan ada beberapa yang beda banget, contohnya adalah pencedok, itu centong. Itu aja infonya, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Ditunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.